Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Kita berjumpa kembali di mata kuliah Matek 1 bagian kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang persamaan diferensial terpisah ya. Nah, di mana suatu persamaan diferensial variabel terpisah ditandai oleh fakta bahwa dua peubah dari persamaan itu bersama-sama masing-masing diferensialnya dapat ditempatkan di ruas yang berlawanan. Nah, dengan memanipulasi aljabar, mungkin kita menulis persamaan diferensial terpisah dalam bentuk implisit seperti yang ini, dan dalam bentuk eksplisit seperti yang ini. Jadi kalau implisit itu tuh ya seperti ini, y aksen ya, sama dengan px per qx. Atau eksplisit seperti ini, dy per dx sama dengan px per qx, seperti itu ya. Nah, tadi ya ada bentuk implisit dan bentuk eksplisit. Nah, bagaimana cara memperoleh penyelesaian umum suatu persamaan diferensial terpisah? Nah, pertama-tama yang perlu kita pisahkan adalah dua peubah, kemudian kita integralkan kedua ruas. Yang paling gampang itu yang bentuk eksplisit ini yang kita ubah. Yang ini tuh kita pindah ke sini, yang ini tuh kita pindah ke sini. Pindah ruas seperti itu ya. Nah, contohnya awalnya kayak gini nih kan. Jadi kalau misalnya Q-nya kita pindah ruas ke Y, lalu P-nya kita pindah ruas ke X, nah lalu kita integralkan kedua sisinya. Nah, setelah kita integralkan tentu ada nambah satu konstanta ya, konstanta C, di mana konstanta C itu adalah konstanta sembarang. Nah, untuk catatan, hal yang ini nih hanya bisa dilakukan pada variabel yang sama. Contoh seperti ini. Jadi dia hanya mengandung yang sebelah ruas sebelah kirinya hanya mengandung variabel Y, dan luas sebelah kanannya hanya mengandung variabel X. Tidak ada variabel lain ya di antara kedua ruas. Ini namanya variabelnya sama. Nah, ini contoh soal dan pembahasannya. Contoh, selesaikan setiap persamaan diferensial berikut ini. Ini yang pertama, y kuadrat dy sama dengan x tambah 3x kuadrat dx. Nah, ini sudah sama ya, antara ruas kiri dan ruas kanannya. Ini sama-sama y, dan ini sama-sama x. Ini bentuk eksplisit. Lalu kalau yang ini, xy aksen ditambah x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Ini bentuk implisit ya. Nah, ini dari sini nih penandanya bentuk implisitnya. Nah, kalau dari sini ini penandanya bentuk eksplisitnya ini. Nah, ini untuk yang pertama ya maksud saya. Nah, kebetulan ini kan sudah ruasnya sudah disesuaikan ya dari soal awal. Ini sudah yang Y sudah di ruas kiri, yang X sudah di ruas kanan. Nah, maka langsung aja kita integralkan ke ruas kiri, lalu kita integralkan ruas kanan. Sehingga kalau ini diintegralkan ya ini kan pasti jadi pangkat 3 ya. Kalau diturunkan kan berarti dia 3 ya. Nah, berarti ini harus karena dia di awalnya 1 y kuadrat kan istilahnya. Maka dibagi 3 di sini, ditambah C1. Ini ya. Lalu kalau Anda masih bingung dengan integral ya Anda baca lagi kalkulus ya. Ini integral sederhana ini cuma. Lalu yang ini tuh x kuadrat per 2 ya. Karena dia ini ya 3x kuadrat ini. Untuk yang x ini. Lalu untuk yang 3x, nah karena dia sudah 3x kuadrat, nah makanya dia pas diintegralkan 3-nya hilang ya naik ke sini. Karena dia istilahnya itu kalau diintegralkan berarti 3 per 3 x 2 ditambah 1. Nah itu rumusnya untuk integral. Lalu ini ditambah konstanta kedua. Sehingga setelah kita pindah ruas, C1-nya kita pindah, pangkat 3-nya kita pindah. Ini kalau pangkat 3 pindah ke sini jadi pengali ya. Sehingga ini jadi 3 semua ini, 3x kuadrat. C-nya dulu lah kita pindah. C-nya kita pindah, ini jadi minus ya di sini ya. Setelah itu 3-nya kita pindah ke sini, sehingga ini dijadi 3 semua. Nah, sehingga ini tuh bisa kita buatkan ya, kita ibaratkan C besar ya. C besar. Nah, jadi 3x kuadrat per 2 ditambah 3x pangkat 3 tambah C. Sehingga Y-nya ini hasilnya bisa dibuat seperti ini. Kenapa ada akar pangkat 3 ya? Karena awalnya kan Y pangkat 3 ya. Sehingga kalau Y saja ya di sisi sebelah kiri diakarkan pangkat 3.
Nah, maka solusi umumnya adalah ini. Jadi kalau ditanya solusi umum dari persamaan itu adalah ini. Nah, lalu bagaimana cara kita menghitung konstanta C? Nah, kita menggunakan persyaratan bila mana X sama dengan 0, ya, maka Y-nya sama dengan 6. Nah, sehingga kita bisa hasilkan ya 6 sama dengan akar pangkat 3 C. Sehingga C sama dengan 216. Solusi khususnya adalah ini. Kalau Anda mau tahu solusi khususnya. Ya. Nah, ini untuk yang ke contoh kedua dari bentuk implisit. Nah, kita ubah dulu dia ke bentuk eksplisit. Karena ini aksennya hanya satu, ya, aksennya hanya satu, maka dia jadi XY DY per DX. Ini berarti turunan pertama saja dia. Ditambah X kuadrat, ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita bagi tiap-tiap ruas. Kita bagi tiap-tiap ruas, sehingga bisa menghilangkan koefisien X di sini. Karena kalau masih ada koefisien X di sini, dia akan tidak sama ya antara ruas kiri dan ruas kanan gitu. Sehingga kita bagi tiap-tiap ruas dengan sehingga nanti hasilnya jadi seperti ini. X di sini hilang, di sini ada 1/X. Ya. Lalu kita integralkan seperti tadi, integralkan ruas kanan, ruas kiri maksud saya, integralkan ruas kanan. Sehingga ini integral jadi Y kuadrat per 2 tambah C. Nah, ini diintegral jadi ini X kuadrat per 2 ditambah ini 1/X, ini ln X ya. 1/X itu ln X ditambah C. Nah, sehingga ini 2 sama C-nya dipindah ruas, sehingga Y kuadrat jadi seperti ini. Nah, lalu Y-nya itu adalah akar dari ini, dari ruas kanannya. Maka solusi umumnya adalah ini. Oke, mungkin itu untuk bagian kedua. Terima kasih.